Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu memuja dan memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada saat ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan dan suri tauladan beliau, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya telah dijelaskan, telah diuraikan bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama 10 hari terakhir, kemudian yang kedua di hari-hari ganjil, kemudian ada juga dispensasi dari Rasulullah SAW, jika kamu letih, jika kamu capek karena urusan kamu, maka kamu jangan sampai meninggalkan di 27 atau di 7 hari terakhir, sekitar tanggal 23 dan seterusnya. Itulah malam Lailatul Qadar akan turun. Sebegitu dahsyatnya malam Lailatul Qadar sampai mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan termasuk ke biaya-biaya umroh yang kemarin sempat saya singgung ya. Biaya umroh itu bisa naik 2-3 kali lipat ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena kalibrasinya begitu dahsyat. Saya ulang lagi, kalibrasinya malam Lailatul Qadar itu 83 tahun. Jadi kalau kita membaca pada saat turunnya malam Lailatul Qadar, kita membaca Al-Quran 1 lembar misalnya, sama dengan kita selama 83,3 tahun itu membaca Al-Quran. Umur kita aja belum tentu 83. Apalagi kalau kita melakukannya di Mekah seperti yang kita ini kan kemarin ya. Habis dari sini kemarin setelah saya hitung ternyata ketika kita bersedekah 10.000 saja, 10.000 di dalam kota, di dalam masjid Mekah, Masjid Haram, itu setara dengan 1 miliar, karena 10.000 kali 100.000. 100.000 itu kan nolnya berapa tuh? Nolnya 5, ditambah nolnya 4, jadi nolnya jadi 9. Jadi 10.000 di Indonesia ketika kita bersedekahnya di dalam Masjidil Haram itu setara dengan 1 miliar. Kemarin saya mencontohkan 1 juta, berarti berapa puluh miliar itu? Kalkulatornya rumah juga ya. Apalagi di bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Makanya harga umroh di malam Lailatul Qadar, istilahnya iktikaf 10 hari terakhir, itu mahalnya luar biasa, bisa sampai 2-3 kali lipat dibanding dengan umroh biasa, karena kalibrasinya tadi.
Nah, kemarin sudah juga kita jelaskan terkait dengan turunnya pada tanggal-tanggal berapa, tadi sudah sempat saya refresh juga. Sekarang kira-kira tanda-tandanya apa? Seperti permintaan Pak Malik kemarin, kalau bisa tandanya apa? Malam Lailatul Qadar itu turun. Nah, ini rahasia sebenarnya. Kira-kira ada nggak tanda-tandanya? Ada juga sempat nanya kepada saya, itu turunnya tanggal jam berapa? Kita kan sudah dikasih tahu nih, ancar-ancarnya itu 10 hari terakhir atau ganjil. Paling enaknya 10 hari terakhir karena di Indonesia khususnya ada Muhammadiyah, ada pemerintah, ada NU yang selalu berbeda. Ya pas ganjil ternyata yang benar adalah yang dianggap kita genap. Nah, ya sudahlah semuanya aja 10 hari terakhir gitu kan. Itu untuk mengantisipasi, untuk lebih enaknya gitu kan. Ada yang nanya, itu jam berapa turunnya malam Lailatul Qadar? Karena kalau menelisik hadisnya Nabi, itu Nabi membangunin di sepertiga malam tuh, yang kemarin sempat saya bilang itu Nabi cancut taliwondo. Nah, itu bahasanya Pak Malik itu hanya fokus untuk ibadah di 10 hari terakhir, terutama malam, sampai beliau memerintahkan iktikaf, termasuk diteruskan ke istri-istri beliau pasca beliau wafat, itu membangunkan istri-istrinya di malam 10 hari terakhir itu di sepertiga malam. Nah, ada yang nanya, itu turunnya jam berapa? Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya jam berapa di malam-malam 10 hari terakhir itu. Kenapa Nabi membangunkan sepertiga malam? Karena memang pada saat itu sholat tarawehnya itu tidak dilakukan setelah sholat isya, tapi sholat tarawehnya dilakukan di sepertiga malam. Yang kemarin sempat saya jelaskan bahwa Nabi seumur hidup melakukan sholat taraweh itu sekitar 3-4 kali saja yang berjamaah di masjid di tengah malam. Bayangkan sekitar jam 3, jam setengah 3 itu Nabi sholat taraweh berjamaah di masjid. Nah, takut karena Nabi itu sayang sama umatnya, takut itu nanti diwajibkan, maka Nabi cuma 4 kali, 3-4 kali aja berjamaah di masjid. Karena takut nanti kalau itu diteruskan jadi wajib. Nah, akhirnya ada ulama yang berpendapat berdasarkan hadisnya Nabi itu bahwa Nabi membangunkan istri-istrinya di 10 hari terakhir di sepertiga malam. Akhirnya ada ulama yang berpendapat bahwa turunnya malam Lailatul Qadar di sepertiga malam. Karena sepertiga malam itu di mana para malaikat turun dan komunikasi itu bisa direct antara Allah dengan manusia, antara Tuhan dengan hambanya itu bisa cepat, jalur pintas. Ini pendapat ulama, tapi tidak ada satupun dasar yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di sepertiga malam. Yang jelas, tapi ada tanda-tandanya. Yang pertama, tandanya adalah satu, keadaan matahari di waktu paginya, itu mataharinya itu warnanya putih, tidak mendung, tapi juga tidak panas. Berarti kita nggak mengetahui sebelumnya. Begitu setelah kejadian, baru, berarti tadi malam ini malam Lailatul Qadar. Karena apa? Tandanya ada di pagi harinya. Sesuai dengan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Lailatul lati amarona biha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikiyamia ya Lailatus sohihati sab'i wa isrina wa amartuha antatlu asyamsu fi sobihati yaumiha baidho ala syu'a alaha. Hadis riwayat Muslim nomor 762, yaitu malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih
tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Jadi redup-redup tapi juga nggak mendung, nggak panas. Itu diantara salah satu tanda-tandanya pada saat malamnya itu ada malam Lailatul Qadar, maka paginya matahari itu tidak terlalu panas, tapi juga tidak hujan, tidak mendung. Jadi kira-kira seperti itu. Tanda pertamanya bahwa di pagi harinya mataharinya itu sinarnya putih, tidak panas, tapi juga tidak hujan dan tidak mendung. Kategori mendung itu kan berarti matahari nggak kelihatan sama sekali ya. Ini mataharinya masih kelihatan, tapi tidak panas. Nah, ini salah satu tanda bahwa malam Lailatul Qadar itu telah turun di malamnya. Paginya baru muncul tandanya. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menandakan bahwa ketika muncul malam Lailatul Qadar itu, tanda di waktu malamnya itu tidak sumuk. Apa sumuk itu ya? Tidak panas. Tidak gerah, tapi juga tidak dingin. Itu tanda-tandanya. Kemudian di pagi harinya cerah tapi tidak panas seperti yang tadi. Yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi Lailatul Qadari Lailatu Samhatut Tolaqatu la harota wala baridah tusbihu as-samsu sobihatuha doi kotan hamroan. Yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Kalau yang tadi putih, yang ini kemerah-merahan, tapi intinya mataharinya itu tidak menyengat, tidak panas, tapi juga tidak mendung. Kemudian malamnya kondisinya tidak gerah, tapi juga tidak dingin, tengah-tengah. Nah, ini susah ini. Kalau orangnya kurus kayak saya ini, mungkin kedinginan terus. Kecuali ada penghangat ya Mas. Tapi kalau kayak Pak Idam, ya dingin masih terasa panas. Nah ini sehingga kemarin saya bilang kadang itu hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari dua tanda itu kemudian juga sudah dikasih tahu oleh Nabi bahwa 10 hari terakhir dan terutama malam ganjil, akhirnya banyak kaum muslimin pada zaman itu berebut, ya seperti sekarang lah, orang-orang umroh itu yang banyak uang banyak mengincar umroh di 10 hari terakhir dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, karena sudah dikasih bocoran oleh Rasulullah malamnya malam ganjil, banyak yang akhirnya menyepelekan malam genap. Sementara khususnya di Indonesia ada dua versi, kadang-kadang puasanya tidak sama, sehingga menurut yang misalnya Muhammadiyah ganjil, ternyata menurut yang pemerintah genap. Menurut yang Muhammadiyah genap, ternyata yang pemerintah ganjil. Nah, kita tidak mengetahui mana yang benar di antara penentuan awal Ramadan itu. Itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun akhirnya ditanggapin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu, Ibnu itu artinya anak, Hajar itu artinya batu. Jadi julukannya anak batu karena
karya beliau yang fenomenal itu Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram yang diajarkan ke pesantren-pesantren baik itu Muhammadiyah, Nahdien, Salafi dan seterusnya, hampir semua pesantren mengajarkan kitab itu. Dikatakan Ibnu Hajar karena beliau ini sudah puluhan tahun mondok gak lulus-lulus. Sudah putus asa pulang, pas di tengah-tengah pulang kehujanan, kemalaman, dia nginep di hutan, kemudian hujan. Di tengah hujan itu ngiyup, pas ngiyup berteduh, berteduh, ada air netes di hadapan dia pas di gua, berteduh di gua tuh ada air netes, ternyata netes di batu itu sekeras itu bisa lubang. Akhirnya dia berpikir, batu yang sekeras itu aja saya pukul pakai ini enggak goyah, ternyata ditetesin air yang sebegitu kecil, lama-lama lubang juga. Artinya otak saya ini sebandel apapun, sebodoh apapun, kalau saya rajin mungkin bisa seperti batu ini juga. Sekeras apapun otak saya ini pasti bisa seperti batu. Nah, akhirnya balik, nggak jadi pulang. Balik ketemu kiainya lagi minta doa. Ternyata beliau mampu menghafal ratusan bahkan ribuan hadis. Makanya terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Namanya sebenarnya Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar ini berpendapat bahwa waqad waroda li Lailatul Qadri alamatun aksaruha la tajharu illa ba'da an tamdo. Ada beberapa dalil yang membicarakan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar, namun semua itu tidaklah nampak kecuali setelah malam itu berlalu. Sehingga menurut beliau dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 260 menjelaskan bahwa alangkah lebih baiknya kita nggak perlu lagi memperhatikan tanda-tanda yang ganjil tadi. Yang penting di 10 hari terakhir kita bersungguh-sungguh fokus untuk selalu beribadah, terutama di malam hari untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, dari situlah, dari kemarin-kemarin saya bilang bahwa udahlah nggak perlu diperhatikan ganjil genapnya. Apalagi sekarang sudah ditunjukkan ciri-cirinya. Kadang kita, ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang kurus mungkin selalu kedinginan, yang gemuk mungkin selalu kepanasan. Dan itu relatif dingin dan panas itu bagi pribadi masing-masing. Sehingga ya kita kembalikan seperti pendapatnya Ibnu Hajar, bahwa yang penting di 10 hari terakhir kita senantiasa rajin untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.